Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Ini saya barusan tadi dalam perjalanan menuju ke sini, saya coba pengen tahu Jakarta Utara nih, dia punya sensor di daerah Mangga 2, berapa sekarang kadar SUT-nya. SUT itu biasanya ditandai dengan PM 2.5, PM 2,5. Ya, PM 2,5 itu adalah partikel yang ukurannya sangat kecil sebesar 2,5. 152 jumlahnya, jadi kadarnya. Ini sangat tinggi, sampai dibilang unhealthy. Jadi sebetulnya kita harus pakai masker. Kita harusnya pakai masker. Jadi ini bahaya banget nih. Di Palangkaraya tadi malam, hari Sabtu, tadi malam jam 10 malam, lagi ada kebakaran hutan kan di sana. Kadarnya 710. Waduh, ini benar-benar sudah hazard untuk kesehatan. Sangat bahaya karena semua orang ini bisa kena kanker. Bukan hanya asma, bukan hanya sesak napas, tapi bisa terkena kanker. Dan dalam bidang saya, dalam bidang kulit yang dibahas adalah yang ini. Flek di kulit sangat banyak dihubungkan dengan SUT. Dihirup, masuk ke dalam tubuh, dia akan dideposit di badan kita sehingga kulitnya hitam-hitam. Dia juga bisa langsung kena di kulit, bikin kulitnya hitam-hitam. Jadi paling banyak adanya di negara-negara yang banyak polusinya, di India, Asia Tenggara, Cina, USA, karena selalu negaranya yang polusinya paling tinggi dan selalu di situ paling banyak yang PM 2.5. By the way, ini bisa di-download ya. Udah pada punya apps-nya ya. Jadi ini kita bisa lihat setiap hari. Kayaknya nggak pernah ada hari yang hijau deh di Jakarta. Merah atau paling bagus, paling banter orange ya. Jadi pigmentasi pada kulit ini juga disebabkan salah satunya oleh si PM 2.5 ini ya, atau SUT nama lainnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Karena ini ada di udara, jadi nempel di rambut, nempel di muka, nempel di badan, di baju, di sofa, di mana-mana dia nempel, di lantai dia nempel di mana-mana. Jadi apa yang harus kita lakukan? Rajin bebersih, ngepel, tutup jendela karena dari luar kan banyak sekali masuk. Lap setiap hari semua permukaan ini karena ini permukaannya ini semua mengandung SUT, mengandung PM 2.5 ya. Kalau punya dana cukup boleh aja beli air filter ya untuk di dalam ruangan, di dalam kamar. Tapi begitu kita keluar dari kamar kita, ya kita sudah terpapar lagi. Ganti spray sering-sering. Lalu makanan, jangan makan sembarangan. Kalau makanan terbuka dalam waktu yang lama, itu SUT-nya udah nempel di situ semua karbonnya. Ya, apalagi kalau di rumah punya mobil yang bahan bakarnya pakai diesel. Diesel itu salah satu bahan bakar mobil yang tidak bisa dibakar dengan sempurna. Sehingga kadar SUT-nya paling tinggi. Jadi yang punya mobil di rumah lagi manasin mobil, di dalam ibunya lagi masak, ya masuk semua itu ke situ, ke masakannya. Ya, makanan harus ditutup. Jangan beli dari tukang jualan di pinggir jalan. Udah kena debu, asap mobil pada lewat, asap di udara ini yang semuanya udah penuh dengan SUT. Makanannya ya sudah pasti mengandung SUT. Jadi jangan beli gorengan di pinggir jalan, jangan beli bakso di pinggir jalan, ya. Walaupun itu mungkin jualannya buah-buahan sehat, tapi buahnya menjadi nggak sehat karena sudah terpapar oleh SUT, ya. Alat-alat masak harus dicuci, buah makanan kita, sayur-sayuran harus dicuci, cuci tangan, mandi teratur. Lalu jangan pegang handrail di daerah umum karena handrailnya ini kan pasti kotor. Kalau terpaksa karena kaki kita udah mulai tua kali ya, kakinya udah susah jalan, kita pegang boleh, tapi habis itu cuci tangan ya. Pakai masker.
Memang bukan mau bikin orang panik, tapi kita sekarang di Jakarta udah banyak orang pakai masker. Tapi bukan masker medis yang biasa dipakai. Harusnya maskernya ada filternya khusus, ya. Bahkan sebetulnya yang paling bagus adalah yang N95. N95 itu kalau ada kayak SARS waktu itu ya, ada kejadian luar biasa di mana ada penyakit yang sangat menular, itu harusnya pakai masker yang khusus, ya. Itu kenceng banget, ketat sekali. Jadi kita benar-benar nggak ada udara dari luar. Nah, bagian yang hampir terakhir, ini sudah dekat-dekat akhir, ini yang namanya hormone disrupting chemicals. Ada banyak bahan kimia di sekitar kita, dan paling banyak adanya di kosmetik kita. Nah, karena saya dokter kulit, jadi ini nih yang pembahasan yang salah satu yang paling utama. Sekarang dibahas mengenai hormone disruptors, ya. Dia mengganggu hormon. Ini definisinya. Semua bahan kimia yang dapat mengganggu sistem endokrin atau sistem hormon pada dosis yang tertentu itu disebut sebagai endocrine disruptor atau hormone disruptor. Dan ini bisa menyebabkan kanker karena bersifat karsinogenik. Ini jurnalnya masih cukup baru tahun 2010, ya. Dan ini bisa menyebabkan tumor, kanker, cacat lahir, gangguan perkembangan pertumbuhan lainnya khususnya pada anak-anak. Dan cara kerjanya adalah dia akan bisa membuat kadar hormonnya decrease, berkurang, atau justru meningkat karena dia bisa memblokir hormon yang harusnya dihasilkan oleh sel-sel tubuh kita. Dia bisa mimic, ya, menyerupai sehingga dia blok di sini sehingga tidak terbentuk cellular response, ya, seperti ini. Zat apa saja itu yang bersifat hormon disruptor? Nomor 1 adalah paraben. Paraben ini adalah zat bahan pengawet yang ada di dalam semua kosmetika kita. Kalau orang bilang kosmetik kan, enggak dok, saya nggak pakai bedak, saya nggak pakai krim-krim muka. Ibu mandi nggak? Tiap hari. Sabun. Di dalam sabun ada paraben. Gosok gigi nggak? Pasta giginya juga mengandung paraben. Pakai shampoo? Pakai conditioner? Kan itu semua yang kita gunakan sehari-hari kan. Nah, di dalam itu juga ada zat yang namanya paraben. Paraben ini dipakai untuk membuat dia awet, nggak cepat bau apek. Kalau nggak, shampoo cuman baru diproduksi sama pabrik dalam seminggu sudah harus terjual semua. Nggak bisa ditaruh di rak-rak di toko gitu atau di supermarket. Nah, zat ini yang namanya semua ada metil paraben, propil paraben, butil paraben, etil paraben, dan segala macam paraben lainnya. Itu semua mengandung paraben. Di Indonesia sudah ada aturan yang tidak memperkenankan menggunakan paraben-paraben tertentu. Dia mengacu ke Eropa, regulasi EU, European Union, ya, mereka masih memperbolehkan beberapa jenis saja. Nah, Indonesia mengikuti yang itu. Tapi Amerika, China, Taiwan, produk-produk yang justru paling banyak digemari orang-orang, Korea, itu nggak ada aturan yang kayak gitu. Jadi mereka mengandung paraben semua, ya. Nah, Denmark salah satu negara yang betul-betul bebas dari paraben, 100% bebas, ya. Kanada, Amerika saya nggak yakin karena yang saya tahu semua produk Amerika ada parabennya, ya. Apa yang harus kita baca? Pokoknya kita lihat labelnya. Jadi kalau mau beli shampoo, balik di situ ada nggak tulisan isinya, ingredients-nya. Jadi mulai rajin membaca label. Sayangnya di Indonesia tidak diwajibkan semua produk yang over the counter untuk mencantumkan isinya apa. Jadi kita susah untuk tahu, ya. Memang harus mencari-cari, ya. Di Indonesia memang tidak ada yang safe, ya. Jadi semua shampoo, conditioner, lotion, facial wash, shower, cleanser, scrub, semua, ya, karena dia semua mengganggu hormon dan bisa menyebabkan kanker. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup
hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat.